Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah. Hari ini kita masih pembelajaran tematik, tema 6, subtema 1, tapi muatan pelajaran PPKN. Nah, untuk pembelajaran pertama, kita akan menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Nah, Ustazah rasa antum sekalian pernah kan menerima rapor di kelas masing-masing. Nah, rapor merupakan catatan evaluasi hasil belajarmu selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mendapat rapor adalah salah satu hak siswa di sekolah. Nah, itu hak siswa di sekolah. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang yang memiliki hak sesuai dengan peranannya yang dimilikinya. Di sekolah, kita berperan sebagai siswa, kita pun berperan memperoleh hak. Baiklah, anak-anak ustazah tahu nggak sih apa aja hak kalian di sekolah? Nah, berikut hak-hak siswa di sekolah. Yang pertama, mendapat perhatian dari guru seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Itu merupakan 3 hak siswa di sekolah. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan NKRI. Jadi, oleh karena itu, hak warga negara dilindungi pemerintah. Nah, berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi, tidak hanya di sekolah saja kalian memiliki hak. Sebagai warga negara, kalian juga memiliki hak-hak. Untuk materi selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan peringatan atau sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, serta damai. Nah, berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Yang pertama, ya perhatikan kolomnya. Membuang sampah ke tempat sampah itu kewajiban, haknya lingkungan sekolah menjadi bersih. Kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Haknya mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Kemudian, kewajiban yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Hak yang diperoleh, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Hak yang diperoleh, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun. Itu kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah. Hak yang kalian peroleh yaitu mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Jadi, kewajiban dan hak itu selalu berdampingan. Kemudian, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Jadi selain di sekolah, di kehidupan bermasyarakat, kalian juga memiliki hak dan kewajiban. Apa itu? Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum.
Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah. Yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Kemudian yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Jadi saling menghormati itu penting antar pemeluk agama. Nah, untuk pembelajaran 6, kita akan membahas tentang menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tugasnya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, jadi anak ustazah harus bertanggung jawab dalam mengerjakan PR. Sekarang, cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu cara agar kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih anak-anak ustazah, itu materi kita untuk hari ini. Sekarang waktunya anak-anak sekalian untuk mengerjakan latihan pada buku paket tematik F dengan muatan PPKN, itu pada halaman 38, ayo rumuskan, dan halaman 89, ayo aplikasi. Selamat mengerjakan anak-anak ustazah, semoga antum sekalian diberi kemudahan dalam mengerjakan latihan yang ustazah berikan. Ustazah tunggu jawaban jawaban soal dari antum sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.